Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman dan sahabat Lamun Siro dimanapun kalian berada. Pada konten kali ini, Lamun Siro akan membawakan sebuah cerita, pengalaman dan kisah nyata yang saya alami. Saya sendiri alami saat itu sekitar tahun 2011 atau 2012, saya lupa tahunnya, tapi sekitar tahun-tahun itulah. Ceritanya waktu itu saya akan mendaftarkan atau ikut mengikuti tes masuk Polri, dan sebelumnya saya mempersiapkan diri. Ya biasalah kita orang Jawa, sebelum melaksanakan sesuatu atau melakukan sesuatu kita pasti prihatin atau lelaku lah. Nah, di saat lelaku atau perjalanan prihatin tersebut, saya mengalami sebuah kejadian mistis yang begitu hebat sekali saat itu, karena sebelumnya saya belum pernah menemui hal-hal tersebut. Dan simak videonya secara lengkap. Sebelum lanjut ke videonya, teman-teman yang sudah mampir ke channel ini yang belum subscribe, silahkan subscribe channel Lamun Siro dan tekan tombol loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan cerita-cerita horor dari Lamun Siro. Baik, langsung saja ke ceritanya. Jangan lupa persiapkan diri dulu teman-teman, dan awas, Barangkali mereka ada di sekitarmu. Cerita horor. Lelakuku gagal karena dihantui anak kecil. Inilah kisah nyataku. Menjadi seorang polisi adalah cita-cita yang umum didambakan oleh anak-anak seusiaku dulu. Ya, sekitar tahun 2000-an waktu aku masih SD. Dan teman-temanku sering bermain seolah kita perang-perangan, ada yang seolah jadi tentara, ada yang seolah menjadi polisi. Memang sejak kecil aku punya impian besar untuk menjadi seorang polisi. Dan cita-citaku ini didukung penuh oleh ayahku dan keluargaku. Hampir semua aksesoris dan pakaianku waktu itu bernuansa polisi semua. Ketika lulus SMA, tekadku untuk mendaftarkan diri menjadi polisi benar-benar bulat, dan hari demi hari kulalui dengan berolahraga untuk persiapan tes masuk Polri. Kemudian di sisi lain, karena aku orang Jawa, jalan lelaku atau prihatin pun aku jalani agar cita-citaku tercapai. Di kampungku ada guru ngaji sekaligus guru spiritual kami. Kami warga kampung, setiap mau mengadakan sesuatu atau berbuat sesuatu, tak luput meminta pertimbangan dan wejangan dari beliau sebelum melaksanakannya. Sore itu sekitar ba'da maghrib, aku dan bapakku sowan beliau guru ngaji kami, dan bapakku menceritakan tentang rencanaku untuk mengikuti tes masuk Polri. Saat itu guru ngaji kami atau saya biasa memanggilnya Mbah Yai tidak langsung menjawabnya. Malahan beliau bergegas menuju kamar beliau dan mengambil sebuah kitab kuno. Ya, semacam kitab rumus-rumus harilah. Saya kurang begitu paham waktu itu, tapi yang jelas kitab tersebut bertulisan pegon atau tulisan Arab semua. Sesaat setelah membuka kitab tersebut, Mbah Yai langsung menutup kitabnya dan bilang atau ngendikan kepada saya, kurang lebih seperti ini. Awakmu les siap le, atau bahasa Indonesianya, dirimu sudah bersiapkah? Begitu tanya Mbah Yai kepadaku. Insya Allah siap Mbah.
Aku pun menjawab dengan nada rendah sambil merundukkan kepalaku karena begitu takzimnya diriku kepada beliau. Kemudian Mbah Yai kembali berkata kepadaku, "Dadi polisi iku sing abot, iku udu pas tes masuk ele. Nanging paling abot iku nalika wis dadi. Lamun awakmu iso njogo amanah ya aku ngrestui le. Nanging lek awakmu selenco ya kualat wele. Menjadi seorang polisi itu berat. Jadi beratnya itu bukan saat tes masuknya, tapi ketika sudah jadi. Ketika dirimu bisa menjaga amanah, ya aku merestui. Namun ketika kamu tidak amanah, ya kualat." Kali ini Mbah Yai berbicara dan menatapku dalam sekali. Kemudian aku menjawabnya, "Insya Allah Mbah, insya Allah kula menawi ketampi, kula siap amanah lan istiqomah Mbah." Jawabku untuk meyakinkan beliau. Kemudian Mbah Yai berkata kepadaku lagi, "Ya wis nek ngono, kabeh iku kersane Gusti Allah. Awake dhewe isone mung nyuwun karo usaha. Nek ngono awakmu mari iki sak jeroning 40 dina aja nganti pedhot. Salat tobat, salat hajat, lan tahajud tiap bengi cacahe 40 rakaat. Mari iku terusno ngatamno Al-Qur'an." Ya udah, kalau begitu semua itu atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita hanya bisa meminta dan berusaha. Dirimu setelah ini selama 40 hari jangan sampai putus melakukan sholat taubat, sholat hajat, dan sholat tahajud setiap malam 40 rakaat. Dan setelah itu bacalah Al-Quran dan khatamkan Al-Quran. Kemudian saya menjawab, "Nggih Mbah Yai, pangestunipun." "Iya Mbah Yai, saya minta doa restu." Dan setelah itu kami pulang, aku dan bapakku pulang ke rumah. Dan keesokan harinya, lelaku itu saya mulai karena waktu itu, hari itu bertepatan malam Jumat. Saya beranggapan bahwa malam Jumat adalah Sayyidul Ayam, rajanya hari. Maka hari pertama lelaku itu aku mulai di malam itu, malam Jumat. Dan saya memilih tempat di mana saya lelaku, yaitu di masjid di kampungku, agar aku bisa khusyuk dan istiqomah dalam sholat dan memohon kepada Allah. Bahkan tidur pun aku lakukan di masjid itu. Walaupun lokasi masjid tersebut tepat di sampingnya adalah kuburan umum atau pemakaman umum. Saat itu tidak ada rasa takut sedikit pun, walaupun terkadang tengah malam harus mengambil air wudhu di sebelah selatan masjid dan harus menatap area kuburan ketika berjalan menuju area tempat wudhu. Ya terkadang ada sih rasa merinding saat wudhu, kayak semacam ada orang di belakang saat mengambil air wudhu, perasaan merinding, dan lain sebagainya. Tapi waktu itu aku berpikiran, mungkin hanya halusinasi saja. Genap 1 minggu aku lalui tepat malam Jumat berikutnya. Saat itu, malam itu, di kampungku ada acara sewengenan atau lek-lekan, istilah Jawanya. Istilah di kampung kami ketika ada yang baru saja melahirkan anak. Jadi kita berkumpul bersama tetangga-tetangga, di situ melakukan membaca ngaji, kemudian kita yang ngobrol-ngobrol sampai malam. Kita sebut sewengenan atau lek-lekan. Di
Di acara tersebut ada beberapa tetangga yang menanyakan kepadaku kenapa aku tidur di masjid selama seminggu terakhir ini. Tapi aku jawab, ya nggak apa-apa, pengen aja. Kemudian mereka menceritakan bahwa di masjid ini ada penunggunya, di ruangan ini ada penunggunya, kemudian di tempat wudhu ada penunggunya, pernah ada yang melihat. Kemudian dekat makam juga ada penunggunya, dan lain sebagainya. Waktu itu aku tanggapi dengan santai dan sambil bercanda agar obrolannya tidak membahas tentang aku terus-menerus. Kemudian setelah jam 12 malam, orang-orang di acara tersebut sudah pada pulang, dan aku pun ikut berpamitan dengan tuan rumah untuk pulang juga. Setelah pulang dari acara tersebut, aku pun bergegas ke masjid seperti biasanya untuk melakukan sholat malam dan mengaji. Tetapi di malam ini aku sudah merasakan perasaan yang tidak enak. Tidak seperti hari-hari yang sebelumnya. Rasa deg-degan itu ada dan tiba-tiba kayak rasa takut terbayang cerita-cerita tadi yang dikatakan orang-orang itu di acara tersebut. Kemudian aku langsung menuju tempat wudhu untuk mengambil air wudhu supaya diriku tenang. Dan saat itu aku menatap tajam-tajam area sekitar kuburan. Aku berpikiran bahwa aku ingin mengalahkan rasa takutku dan tidak berhalusinasi tentang cerita-cerita tadi yang aku dengar dari tetangga-tetanggaku di acara sewengenan. Aku berdiri tegak dan terus menatap sekitar makam yang gelap dan hanya suara-suara jangkrik dan burung hantu yang biasa hinggap di pohon jati area makam yang setiap malam berbunyi. Sejenak setelah aku menatap area makam, pikiranku pun sudah netral dan tidak terbayang-bayang cerita tadi. Kemudian aku lanjutkan masuk ke dalam masjid untuk melakukan sholat. Tiba-tiba di pertengahan sholat, kekhusyuanku dalam melaksanakan sholat seakan-akan buyar dan berantakan ketika aku mendengar suara orang berjalan di lantai belakang tempat sholatku. Suara itu jelas sekali. Suara kaki berjalan di lantai keramik. Benar-benar kekhusyuanku berantakan waktu itu, dan teringat kembali cerita-cerita tadi bahwa di dalam masjid ada penunggunya. Dan tiba-tiba suara benda jatuh seperti suara kayu jatuh terdengar dari ruangan sebelah selatan masjid. Waktu itu di dalam sholat aku betul-betul tidak karuan perasaanku. Ditambah aku jadi teringat bahwa ruangan tersebut, ruangan di sebelah selatan masjid adalah tempat menyimpan keranda mayat atau istilah Jawanya banduso. Ada 2 keranda mayat di ruangan tersebut, yang satu keranda kayu yang sudah lama sekali umurnya, dan yang satu keranda stainless baru saja dibuat oleh masyarakat setempat. Dalam kondisi keringat dingin, aku pun menyelesaikan sholatku sampai salam terakhir dan tidak berani menatap ke belakang. Saat selesai sholat pun, aku langsung lari keluar dan memilih melanjutkan ngaji di serambi samping utara masjid. Biasanya aku lakukan di dalam masjid ketika aku ngaji selesai sholat. Tapi kali ini karena aku takut, aku memilih di serambi untuk melanjutkan mengaji. Di serambi utara masjid itu ada ruangan kecil juga. Disitulah aku setiap hari dan setiap malam tidur di situ. Aku pun langsung memulai ngaji agar pikiranku tidak kemana-mana, dan aku bersender di pintu ruangan tersebut dan menghadap ke arah utara.
Singkat cerita, tepat di ayat ketiga ketika aku membaca Al-Quran, terdengar suara bayi menangis di ruangan sebelah barat, atau ruangan itu berisi kursi inventaris masyarakat di kampung. Dan saat di ayat ketiga pun sekilas di ujung mata kanan saya melihat pergerakan dari arah selatan atau arah kuburan. Ada orang berjalan kemudian duduk di bawah pohon mangga di depan masjid. Sontak aku pun berhenti membaca Al-Quran. Dan aku menengok ke arah kanan atau timurku. Seketika aku menengok, bayangan itu atau sosok itu langsung lari ke arah kuburan lagi. Kemudian aku pun melanjutkan ke ayat berikutnya. Di saat aku membaca ayat berikutnya, suara tangisan bayi di ruangan sebelah semakin kencang. Dan sosok bayangan dari arah selatan atau kuburan itu tadi kembali berjalan di bawah pohon mangga itu. Jadi ketika saya membaca ada dua gangguan. Yang pertama, ada suara bayi menangis di sebelah barat saya atau kiri saya. Kemudian di sebelah kanan saya ada bayangan orang berjalan dan duduk di bawah pohon. Kemudian aku berhenti lagi membaca dan dengan cepat aku langsung tengok ke arah kanan. Dan bayangan itu kembali lagi ke selatan atau ke kuburan. Sangat aneh sekali. Ketika aku berhenti mengaji, suara bayi itu juga ikut berhenti. Dan ketika aku menengok, bayangan itu juga lari. Kemudian aku teruskan mengaji lagi di ayat berikutnya. Dan kali ini tangisan bayi tersebut semakin kencang dan semakin mendekat, semakin keras, seakan-akan bayi itu disiksa, benar-benar kesakitan. Dan bayangan itu pun kembali lagi di bawah pohon mangga tersebut. Saat itu perasaanku sudah tidak karuan, sudah mulai deg-degan, dan benar-benar rasa takutku memuncak. Kemudian dengan sigap aku berhenti mengaji dan saya menutup Al-Qur'annya, kemudian saya taruh di jendela kamar itu. Tapi anehnya kali ini ketika aku berhenti mengaji, suara itu tidak ikut berhenti. Malahan semakin mendekat, semakin keras. Waktu itu sudah aku mulai gemeteran dan badan ini mulai berkeringat dingin. Di saat itu aku pun berusaha memberanikan diri untuk menengok sosok siapa di bawah pohon tersebut. Dan dengan pelan-pelan dan sangat berat sekali, saya berusaha menengok ke pohon itu. Aku pun memberanikan diri untuk menengok bayangan di bawah pohon itu dengan pelan-pelan. Dan kali ini dia juga tidak lari ke arah kuburan secepat tadi. Saat pandanganku tepat ke pohon itu, aku dengan jelas melihat sosok hitam berbadan pendek sekitar 50 cm. Berambut panjang sampai ke tanah dan matanya benar-benar merah melotot ke arahku sambil mulutnya terbuka seperti tertawa. Betapa ngerinya, betapa jijiknya melihat sosok itu. Seketika itu badanku terasa berat semuanya. Perasaanku sudah tidak karuan. Pengen lari rasanya, tapi semuanya itu berat. Tangan, kaki, kepala, sangat berat untuk digerakkan. Aku mencoba memalingkan pandanganku dan berusaha lari, tapi satu-satunya pintu keluar area masjid itu harus melewati pohon tersebut. Dan aku pun tidak berani untuk lari keluar. Karena sosok itu tidak pergi dan tidak lari dan masih di bawah pohon tersebut. Akhirnya dengan sangat berat dan badan gemeteran, aku berusaha keras untuk mengambil HP
HP yang tadi aku letakkan di atas lemari buku di ruangan tersebut. Hampir 5 menitan aku mengambil HP itu karena saking beratnya kaki ini untuk melangkah. Setelah HP berhasil saya pegang, saya pun kesulitan untuk mengetik tombol telepon karena tanganku benar-benar gemeteran waktu itu. Akhirnya setelah berhasil menghubungi bapak dan ibuku sekitar 10 menitan. Bapak ibuku menjemputku di ruangan serambi itu dan menanyakan ada apa sebenarnya. Sambil dibantu jalan aku pun bilang kepada mereka, nanti aku ceritakan kalau sampai di rumah. Setelah kejadian tersebut, aku pun sakit demam sekitar 3 hari. Dan lelakuku itu gagal aku lakukan karena terputus seminggu setelah aku lakukan dan 3 hari aku sakit. Dan setelah kejadian itu, sampai saat ini aku pun jadi seorang penakut. Takut sekali, sama tempat gelap saja takut sekali. Trauma melihat makhluk gaib dengan mata telanjang dan sendirian. Tetapi dari pengalaman itu aku sadar. Dan aku benar-benar menyadari bahwa mereka, makhluk gaib itu ada dan benar-benar ada di sekitar kita. Ya itu tadi teman-teman, cerita pengalaman saya yang saya alami, dan saat ini benar-benar sudah hampir sekitar berapa tahun? 8 tahunan, hampir 8 tahun. Pengalaman itu, cerita itu masih komplit dari awal sampai akhir, masih terkenang dalam memori pikiran saya. Karena waktu itu benar-benar saya takut sampai dengkelen, sampai tidak bisa bergerak ya waktu itu. Dan setelah 8 tahun sudah berlalu, saya perlahan-lahan mencoba belajar untuk memberanikan diri dan tidak takut lagi atau tidak jireh, tidak penakut lah. Artinya bukan penakut menantang, tidak, tapi saya menyadari bahwa mereka itu selalu ada di mana-mana dan kita harus menyadari bahwa kita hidup bersampingan dengan mereka. Mungkin itu saja cerita edisi kali ini dari Lamun Siro. Semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya dan bisa menghibur teman-teman dan sahabat Lamun Siro. Tetap ikuti channel Lamun Siro dengan cara tekan tombol subscribe dan juga bunyikan loncengnya. Ikuti perjalanan Lamun Siro ke depan. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.